Mungkin saat ini kamu sedang bertanya-tanya dan sedang berusaha mencari info di internet tentang apa itu asam urat, kenapa bisa asam urat, atau siapa yang bisa mengalami asam urat. Hai, saya Fania Utami. Di video kali ini kita akan bahas tentang asam urat. Kalau ditanya apa itu asam urat, jadi asam urat sebetulnya ada secara normal di tubuh kita. Tetapi ketika kadar asam urat meningkat, maka dapat masuk ke jaringan salah satunya sendi dan dapat terbentuk kristal. Tunggu. Kristal? Oke, mungkin ini pertanyaan yang akan timbul ketika mendengar kata kristal. Ada yang namanya kristal monosodium urat monohidrat. Jadi kristal ini terbentuk ketika kadar asam urat di dalam darah itu di atas normal. Padahal harusnya kristal ini nggak ada di dalam jaringan sendi, tetapi ketika kadar asam urat meningkat, kristal ini terbentuk dan akan memicu terjadinya peradangan. Ketika peradangan terjadi, maka akan timbul gejala yang dikenal oleh orang-orang sebagai asam urat. Asam urat yang dikenal di masyarakat Indonesia memiliki istilah medis yaitu gout arthritis. Gout arthritis ini terjadi karena adanya hiperurisemia. Hiper adalah tinggi, urik adalah asam urat, dan emia adalah darah. Jadi hiperurisemia adalah keadaan asam urat yang tinggi di dalam darah yang bisa menimbulkan gout arthritis. Cuma gout arthritis itu nggak selalu menimbulkan gejala. Ketika gout arthritis menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, itu memiliki istilah lain, yaitu gout attack. Gejalanya adalah nyeri sendi mendadak, sendi bengkak, atau bisa juga kemerahan. Ketika ditekan atau bahkan hanya sekedar dipegang, itu juga rasanya bisa nyeri banget. Tapi gout attack ini lebih cenderung timbul karena adanya perubahan kadar asam urat di dalam darah. Bingung? Oke, saya kasih contoh. Di sini ada Tono dan Tony. Tono ketika diperiksa hari ini, kadar asam urat di dalam darahnya adalah 8 mg per desiliter, sedangkan Tony kadar asam urat di dalam darahnya adalah 7 mg per desiliter. Oke, sebelum makin bingung, saya akan kasih lihat terlebih dahulu nilai normal daripada kadar asam urat di dalam darah. Pada laki-laki adalah kurang dari sama dengan 7 mg per desiliter, dan pada perempuan adalah kurang dari 6 mg per desiliter. Balik lagi ke Tony dan Tono, jadi ketika diperiksa hasilnya sekian, lalu ketika dicek lagi esok harinya, ternyata Tono memiliki kadar gula darah yang masih sama, yaitu 8 mg per desiliter. Dan Tony ternyata ketika diperiksa esok harinya, kadar asam urat dalam darahnya menjadi 8 mg per desiliter, meningkat 1 mg per desiliter. Itu mungkin terjadi karena sesuatu, mungkin karena Tony habis konsumsi makanan yang tinggi purin, atau ternyata Tony habis konsumsi obat yang bisa mempengaruhi kadar asam urat, atau mungkin ada hal lain. Lalu pertanyaannya, apakah Tono akan mengalami gout attack? Jawabannya adalah enggak, karena Tono ini sekalipun kadar asam uratnya itu tinggi di atas normal, tetapi masih sama dengan hari sebelumnya, sehingga kemungkinan tidak mengalami gout attack. Tetapi Tony, walaupun kadar asam uratnya sama nih jadinya dengan Tono, yaitu 8 mg per desiliter, tetapi terdapat perubahan yang cukup signifikan, yaitu 1 mg per desiliter, sehingga kalau ditanya apakah Tony akan mengalami gout attack, jawabannya adalah mungkin sekali akan mengalami gout attack. Jadi itulah maksud dari perubahan kadar asam urat dalam darah akan mempengaruhi timbulnya gout attack. Lalu mungkin kamu juga masih bingung nih, siapa sih kemungkinan yang lebih mungkin kena penyakit asam urat? Apakah laki-laki ataukah perempuan? Jawabannya adalah laki-laki. Jadi orang-orang yang mengalami asam urat atau gout arthritis itu lebih banyak laki-laki karena pada perempuan itu ada satu hormon yang spesial, yaitu hormon estrogen, di mana salah satu fungsi hormon estrogen ini bisa membantu untuk menjaga agar kadar asam urat tetap normal. Sehingga pada perempuan itu cenderung jarang mengalami asam urat kecuali ada kelainan tertentu. Tetapi akan jadi beda cerita ketika perempuan tersebut sudah masuk ke dalam fase menopause. Ketika sudah masuk ke dalam fase menopause, maka akan lebih mungkin mengalami asam urat ketimbang sebelum mengalami menopause. Sekian tentang asam urat. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang asam urat. Kalau kamu suka video ini, silakan di like.
Kalau kamu mau dukung video ini, silakan klik tombol subscribe. Dan kalau kamu merasa video ini bisa membantu orang di sekitar kamu untuk bisa lebih tahu lagi tentang asam urat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.